Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia akan mengirimkan pasukan TNI ke Gaza. Keputusannya untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump telah dikritik oleh beberapa kelompok Islam di Indonesia, di mana terjadi kemarahan publik yang meluas atas peran AS dalam pemboman Gaza oleh Israel. Namun Prabowo berpendapat bahwa sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia harus membantu menstabilkan Gaza dan mengatakan bahwa keterlibatannya akan dilakukan untuk mewujudkan solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina. Dan seperti inilah komentar masyarakat Yerusalem menanggapi hal tersebut. Jika hanya satu orang yang tersisa di Israel, ia dapat menghadapi sebuah bangsa tanpa rasa takut dan memenangkan perang karena Tuhan Yehuwa bersama mereka. Mereka diberi pagar tentu saja. Mereka mungkin akan menjadi juru masak, petugas kebersihan, dan pembantu rumah tangga. Ide buruk lainnya judulnya bisa menjadi bagaimana meradikalisasi Muslim Asia. Dan masih tidak ada politisi mereka yang masuk dalam daftar Epstein lol. Mitos oleh Netanyahu. Terakhir kali sebuah koalisi negara-negara menyerang itu benar-benar tidak berjalan dengan baik melakukannya. Tidak ada yang terakhir kali Iran melakukannya sendiri. Secara teknis berbicara, mereka tidak pernah benar-benar mencoba, hanya Egypt dan Suriah yang telah mengirim banyak tentara dan artileri untuk melawan negara-negara lain telah mengirim minoritas tentara dan senjata. Melawan siapa? Mereka penjaga perdamaian, tetapi yang pasti mereka akan menemukan Master Zio Anda lagi jika diperlukan. Mereka melakukannya beberapa tahun yang lalu di Lebanon. Dikirim untuk membangun kembali, bukan perang. Seorang nabi tanpa ramalan tidak akan menjadi jujur, jadilah itu. Ingat bahwa orang yang berdebat dengan Anda di bagian komentar melakukan ini di waktu luang mereka. Mereka harus mencari pemahaman dengan Israel untuk menghindari konflik yang akan menyebabkan korban. Itu akan menjadi deklarasi perang. Lakukan riset tentang perang 6 hari. Kalian semua mengatakan hal yang sama kemudian. Ayo Indonesia, biidznillah. Kami mendukung penuh tentara Indonesia. 100% dibiayai oleh pembayar pajak Australia. Indonesia tidak akan memiliki cara untuk mempertahankan pasukan dalam kondisi tempur. Dalam mimpimu, sebuah negara dari ASEAN 0 kesempatan terlibat dalam urusan di MENA. Sadarlah cepat. Supaya Anda tahu bahwa I Believe It bertahun-tahun di Jakarta dan setiap Jumat setelah salat akan melihat penduduk setempat membakar bendera AS dan Israel. Mereka harus berhati-hati dengan tentara Perdana Menteri Amerika yang kecil. Jadi sama berguna untuk menjaga perdamaian sebagai PBB yang tak berguna. Masih percaya dengan janji-janji Barat. Terima kasih atas pujian kalian semua. Lalu apakah kalian bersedia mengirim pasukan kalian untuk membuat gencatan senjata nyata di sana? Perang hanyalah keegoisan politik. Rakyat adalah korban. Kapan mereka akan mengembalikan penduduk asli tanah mereka? Atau apakah orang-orang berpikir orang kulit hitam baru saja melahirkan di Australia dan setengah dari New Guinea dan pergi dijajah sendiri? Mereka membuang waktu dan sumber daya mereka. Mengapa tidak menginvestasikan dana itu untuk menaklukkan militer dalam ekonomi negara mereka sendiri sehingga rakyat mereka dapat berkembang? Bukankah Islam adalah masalah untuk memulai di tempat pertama? Dan kemudian mereka membawa pulang Islam ekstrem. Tertawalah, AIPAC akan sia-sia setelah rahasia terungkap AS akan ingin membalas dendam. Satu saran untuk Indonesia, menjauh dari cara Mossad. Orang-orang itu akan menggunakan Anda sebagai mainan mereka. Anda bisa pergi untuk menjaga perdamaian Anda, tetapi tolong hindari apapun yang akan menyebabkan konflik dengan mereka. Ini bukan cerita Jalid versus Goliat. Ini permainan IQ Trump dan Benjamin model baru. Ketika perang dimulai dengan Israel, tidak ada gencatan senjata yang harus dihibur, dimediasi oleh negara muslim manapun. Biarkan mereka merasakan murka Israel.
pos penghangat yang bagus. Mereka akan menjadi bagian dari gencatan senjata AS. Mereka menyiapkan DMZ, itulah yang Anda lakukan di zona konflik. Semangat Anda untuk membantu orang lain mencapai tujuan keuangan mereka menular dan mengumumkan. Keahlian dan bimbingan Anda telah menciptakan efek riak positif dalam kehidupan banyak orang. Teruslah bersinar terang Anda dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa sholat dan zakat. Bagi orang mampu jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe. Serta bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.